Perkenalkan, nama saya Rosid Arifin. Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya. Saya menempuh mata kuliah Hukum dan Teknologi. Pada saat ini saya akan menganalisa terkait dengan tindak kejahatan secara online, khususnya penipuan secara online. Jadi baru-baru ini sangat marak sekali kejadian-kejadian yang sifatnya merugikan masyarakat secara umum terkait dengan penipuan secara online. Misalnya terkait dengan undian berhadiah, terkait dengan ada salah satu keluarga yang mengalami kecelakaan segala macam, yang mengaku yang menelpon itu mengaku seolah-olah dia seorang pejabat dari kepolisian ataupun dari instansi yang lain. Sehingga hal ini membuat gaduh di masyarakat kita. Jadi banyak masyarakat kita merasa tertipu atau dirugikan dengan kejadian-kejadian tersebut, sehingga masyarakat mulai resah dan bingung kemana mereka harus mengadu. Karena kalau umpamanya hal tersebut tidak ditangani secara serius oleh pihak pemerintah, maka hukum tidak akan hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karena itu saya menganalisa terkait dengan hal-hal tersebut supaya negara atau pemerintah itu lebih berperan secara profesional dan berintegritas, artinya bisa menangani masalah-masalah terkait dengan aduan dari masyarakat yang sifatnya itu mengalami kerugian yang cukup signifikan. Karena pada dasarnya masyarakat kita itu masih lemah atau terkait dengan pengetahuan mengenai bagaimana dia harus mengadu, bagaimana dia harus memberikan informasi terkait hal-hal tersebut itu masih kurang, sehingga mau tidak mau hal-hal tersebut ya otomatis disimpan begitu saja oleh masyarakat dan menguap begitu saja. Jadi pada dasarnya dengan hal-hal kejadian tersebut, jadi pemerintah harus menyediakan suatu wadah untuk memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat secara umum, memberikan edukasi secara umum terkait dengan kejahatan-kejahatan yang sifatnya secara dilakukan secara online dan secara masif. Oleh karena itu, dengan adanya ketentuan yang jelas, aturan yang jelas, walaupun di Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE itu sanksinya ya cukup berat, artinya maksimal 1 miliar, bahkan penjara maksimum 6 tahun. Tetapi kalau hal itu tidak dilakukan secara benar dan profesional, otomatis aduan-aduan dari masyarakat tersebut ya akhirnya menguap begitu saja tanpa ada kejelasan yang cukup yang diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu saya sebagai mahasiswa dari Universitas 17 Agustus Surabaya, Fakultas Hukum, mengharapkan peran pemerintah lebih efektif lagi terkait dengan menangani aduan-aduan dari masyarakat dan menindak tegas bagi pelaku yang sifatnya merugikan secara umum yang dilakukan akhir-akhir ini. Itu saja analisa dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.